Betul memang jika segala sesuatu yang ada pada tradisi Jawa ini selalu mengandung filosofis dan nilai-nilai. Tujuannya selain menjadi sebuah adat yang dirayakan, juga dapat menjadi filosofi yang mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bolo konco semuanya masih ingat kita pernah bahas getuk ya? Kita pernah bahas makanan Jawa dan filosofinya, dan waktu itu juga saya sebutkan bahwa yang berfilosofi makanan Jawa itu nggak cuman getuk, tapi ada juga yang lain-lain. Nah, ini saya akan sampaikan yang lebih familiar lagi. Ini muncul di setiap banner, poster per tahunnya. Ya, apalagi kalau bukan momentum Idul Fitri yang identik dengan ketupat. Ya. Ketupat itu ternyata memiliki makna filosofis yang mendalam dalam tradisi Jawa. Contoh, ketika disebut tradisi kupatan atau biasanya dilaksanakan seminggu setelah Idul Fitri, kupat itu kepanjangannya ngaku lepat, mengakui kesalahan. Nah, ada juga kepanjangan yang lain dari kupat itu, ada laku papat. Nah, laku papat ini juga sebenarnya familiar, tapi bergeser sedikit lah harokat-harokat tulisannya nih. Ada lebaran, ya, leburan, luberan, laburan. Ya, ini kalau saya suruh ngurang kayaknya nggak urut, nggak sama nih. Ada lebaran, ya, laburan, luberan, apa tuh? Ya itu pokoknya ada 4. Lebaran, luberan, laburan, leburan. Nah, leburan. Pertama, lebaran. Lebar itu maksudnya ya luas, hati yang lapang, hati yang jembar, tetapi juga dimaknai bisa selesai. Kenapa? Karena lebaran itu dilakukan pasca Ramadan. Artinya setelah kita melakukan ibadah di bulan suci, ya, itu melakukan yang namanya lebaran ditutup dengan bermaaf-maafan tadi. Ya. Sebenarnya kalau secara bahasa Idul Fitr, ya, Idul Fitr itu maksudnya kembali sarapan aslinya. Ya, al-fatur itu artinya sarapan sebenarnya. Cuman salah nggak Mas Ustadz kalau misalkan dimaknai fitrinya itu fitrah, kembali kepada fitrah ya? Kalau secara bahasa tidak salah. Tetapi kalau makna awalnya sebenarnya Idul Fitr itu maksudnya kembali sarapan. Tetapi kalau kembali ke fitrah bisa nggak? Bisa aja. Karena sebulan kita puasa suci ya, puasa bulan Ramadan di bulan suci, dengan harapan mengembalikan diri kita ke sebagaimana fitrahnya, yang mungkin tadinya gampang marah jadi mudah memaafkan, yang tadinya mungkin sulit mengontrol hawa nafsu jadi lebih sanggup mengontrol hawa nafsu. Bisa saja dimaknai seperti itu. Nah, kembali ke lebaran. Lebaran artinya lebar, ya, kita jembar hati, kita luas perasaan untuk memaafkan orang lain. Ada yang disebut dengan luber, luberan. Luberan ini maksudnya apa? Melimpah ruah. Maka jangan kaget, misalkan kalau lagi lebaran ya semuanya melimpah. Saya kalau misalkan di Kediri itu makan bisa sehari 7 kali kayaknya teman-teman. Karena memang sumber makanan sangat luber. Dan memang mungkin di sisi lain juga keluarga saya suka masak ya, mungkin itu ya. Jadi pagi sarapan, nanti apa, pecel, siang lele, agak siang lagi dikit jam 2-an gitu ya dibikinin bakso, nanti sore keluar segala macam. Oh, pokoknya luber, melimpah ruah. Luber juga biasanya bagi anak-anak kecil atau pasangan-pasangan muda yang baru menikah, luber juga amplopnya biasanya. Ada amplopnya tuh biasanya buat yang kecil dikasih sangu gitu kan. Nah, itu luber. Dan sebenarnya luber ini juga ingin memberikan makna bahwasannya kita mesti ringan tangan. Menyediakan makan, berbagi dengan tetangga, dengan sanak saudara dan lain sebagainya. Bahkan sekarang tradisi ini disupport dengan toko-toko retail gitu ya, seperti kita lihat biasanya dijajarin tuh ada amplop-amplop lebaran yang sudah dipak untuk dijual gitu ya, untuk naruh uang di situ dengan bungkus dan kemasan yang menarik. Itu sudah sampai seperti itu. Ya, luber, melimpah ruah semuanya. Dan kita juga secara jiwa, secara diri kita juga melimpah ruah kebahagiaannya saat itu. Sehingga ini menjadi momentum yang baik untuk kumpul keluarga bersama yang sudah lama nggak ketemu misalkan. Dan di Indonesia uniknya ada tradisi mudik. Ya, luber juga tuh jalanan sama mobil-mobil, jadi macet. Nah, seperti itu. Ada juga leburan. Leburan itu melebur. Lebur itu maksudnya apa ya? Kita leburkan kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah menyakiti kita dengan rasa maaf.
kita leburkan diri kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan juga kita semoga bisa meleburkan diri dari berbagai macam ego yang menjadi pembatas dinding kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita leburkan supaya kita bisa mendekat dan menyatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada laburan. Nah, ini yang agak unik. Laburan itu berasal dari kata labur, ya, kapur putih yang bisa mengentaskan kotoran-kotoran pada pakaian-pakaian berwarna putih. Nah, maksudnya apa? Bahwa dari tradisi lebaran, luberan, ya, lebaran yang luber tadi itu bisa menjadi labur, ya, pelipur kotoran-kotoran yang melekat dalam jiwa. Dan ini sebetulnya disetujui, teman-teman. Ada satu hadis disampaikan, tahadu tahabbu, saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Dengan saling memberi tadi kita akan saling mengasah empati. Jadi saya ingin sharing sedikit, kalau misalkan sebenarnya kita tuh nggak akan mampu memberikan nominal yang banyak kalau tidak dilatih dari nominal yang kecil. Jangan pernah kaget orang-orang ada yang sedekah sampai 1 miliar, ratusan juta, atau bahkan mungkin dia orang susah, orang yang nggak punya tapi masih sanggup sedekah 1 juta. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena memang jiwanya sudah dilatih untuk sanggup memberi, bukan bermental peminta. Nah, lebaran ini juga bisa menjadi satu momentum untuk kita melatih. Kalau misalkan kita sudah punya pemasukan sedikit, kita sisihkan untuk saudara-saudara, ya per amplop 10.000, 15.000. Apakah bermasalah? Ya tidak bermasalah. Yang penting kita sudah melatih. Syukur-syukur dari situ rezekinya di tahun depan makin luber, bisa ngisi 50.000. Nah, ini perlu dilatih pelan-pelan. Bahkan mungkin untuk anak pulang ke kampung sekedar mengalokasikan dana untuk berangkat pulang itu juga pengorbanan, ya, harus dilatih. Harus dileburkan egonya, mungkin harus dileburkan yang namanya pikiran-pikiran yang dapat menghalangi proses lebaran itu. Itu juga menjadi satu hal yang menarik untuk kita ulas bersama, teman-teman. Sehingga betul memang jika segala sesuatu yang ada pada tradisi Jawa ini selalu mengandung filosofis dan nilai-nilai. Tujuannya selain menjadi sebuah adat yang dirayakan, juga dapat menjadi filosofi yang mencerahkan. Maka teman-teman, ketika kita nanti kembali merayakan hari Kupatan, ya, kita bukan hanya sekedar makan lontongnya aja, tetapi kita ambil nilai-nilai yang ada, kita cerahkan diri kita. Selanjutnya, teman-teman, tradisi-tradisi yang sudah disebutkan sebelumnya, tradisi-tradisi atau pitutur-pitutur Jawa yang sudah masuk dalam channel ini, itu mari kita review. Mari kita teladani kembali bahwa sebetulnya legacy atau warisan-warisan yang sudah ditinggalkan ini adalah hal yang baik dan patut untuk dilestarikan. Maka jangan sampai berhenti di kita. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa hari ini segala macam bentuk arus informasi begitu cepat dan random, sehingga membuat kita terbiasa untuk mengambil keputusan secara instan dan cepat. Jadi di kepala kita itu ada yang namanya self reward system. Otak kita punya itu. Self reward system dulu cara kerjanya itu adalah mengeluarkan cairan kebahagiaan, hormon dopamin, dengan cara ketika kita melakukan hal-hal yang berat atau rumit seperti belajar, menghafalkan, mempraktikkan sesuatu, itu baru cairannya keluar. Tapi sekarang hal ini dilakukan dengan cepat. Men-scroll sosial media sudah langsung terasa mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Dan ini yang akan terus-menerus terjadi. Efeknya adalah pembusukan otak, brain rot. Sehingga kita hanya terhibur dengan konten-konten anomali, kita hanya terhibur dengan konten-konten yang freak, aneh, lucu, tapi dalam waktu yang singkat sangat menghibur. Jadi kita juga mesti terbiasa, teman-teman, dengan self reward atau reward system yang by proses, yang memiliki proses yang cukup panjang. Salah satunya mungkin adalah mendengarkan video-video yang seperti ini. Bahkan dalam sistem otak kita juga ada yang disebut dengan cara otak untuk keluar dari permasalahan, coping mechanism.
Nah, coping mechanism ini akan semakin terbentuk kalau misalkan kita terbiasa menghibur diri kita dengan yang namanya sosial media, lalu buka video, lalu ketawa-ketawa sendiri dan kadang-kadang sedih sendiri. Itu akan terus membawa diri kita pada hal yang sesimpel itu, seinstan itu. Dan kita akan sulit untuk menghafal, duduk lama membaca Quran, duduk lama membaca buku. Maka jangan sampai itu terjadi, ya, jangan sampai itu terjadi. Kita ajak diri kita untuk terbiasa dengan mendengarkan video yang cukup panjang atau belajar yang cukup mendalam. Kembali kepada tradisi kepatan tadi, sejatinya memang ingin menyampaikan juga bahwa terkadang pesan-pesan seperti ini terkesan tua, klise, membosankan gitu. Tetapi sejatinya ini menjadi nutrisi yang baik untuk hati kita agar kita bisa lebih memaknai secara mendalam tentang tradisi yang kita punya, tentang sesuatu yang sudah dibangun nilainya oleh pendahulu kita. Maka mari semangat untuk mendalami dan terus belajar menjadi lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.